Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, serta yang saya hormati Bapak Arif Mulyawan Thorik MESY selaku dosen pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi soal pada butir keempat, yakni tentang bagaimana media sosial telah menjadi ruang diskusi dan debat keislaman yang sangat terbuka. Di sini saya akan memaparkan bagaimana dampak positif dan negatifnya terhadap proses pendidikan Islam di masyarakat jika dilihat berdasarkan pendekatan sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang hubungan antara pengetahuan dan sosial, tempat pengetahuan tersebut berkembang dan digunakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sosiologi pengetahuan meneliti bagaimana pengetahuan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, budaya, kekuasaan, maupun sejarah dan institusi. Konsep utama sosiologi pengetahuan adalah bahwa pengetahuan tidak bersifat netral atau mutlak, tetapi dibentuk dan dikonstruksi oleh kondisi sosial tertentu. Misalnya, apa yang dianggap kebenaran atau ilmu dalam suatu masyarakat bisa jadi berbeda dengan masyarakat lain, tergantung pada nilai-nilai dan kepentingan yang dominan. Menanggapi adanya fenomena di mana media sosial yang dimanfaatkan sebagai ruang diskusi dan debat keislaman, menurut saya, jika dilihat dari pendekatan sosiologi pengetahuan, maka dapat dipahami bahwa media sosial kini dapat difungsikan sebagai arena produksi, distribusi, dan pertarungan wacana keagamaan yang mencerminkan adanya konstruksi sosial atas pengetahuan Islam. Secara positif, media sosial membuka akses luas terhadap berbagai sumber pengetahuan Islam yang sebelumnya hanya tersedia di ruang-ruang formal seperti pesantren atau majelis taklim. Sehingga harapannya hal ini dapat mempermudah masyarakat, terutama generasi muda, untuk belajar agama secara mandiri serta memperluas wawasan dan mengembangkan kesadaran religius dalam bentuk yang lebih kontekstual dan personal. Akan tetapi menurut saya, masyarakat juga harus memahami bahwa adanya keterbukaan di media sosial ini juga dapat menghadirkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah masuknya informasi yang tidak terbendung, di mana informasi ini tidak dapat diverifikasi kebenarannya atau sering kita kenal sebagai kabar hoax. Dampak lain yang harus diwaspadai adalah lahirnya otoritas semu yang tidak berbasis sanad atau keilmuan yang jelas, serta adanya polarisasi pemahaman keagamaan akibat adanya perdebatan yang seringkali bersifat emosional dan ideologis. Maksud dari polarisasi pemahaman keagamaan adalah bahwa dalam lingkungan keagamaan terjadi adanya perpecahan dan fanatik sempit di kalangan umat dalam memahami, menafsirkan, dan menjalankan ajaran agama Islam. Dalam pendidikan Islam, situasi ini tentu saja menuntut adanya peningkatan literasi keagamaan serta peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu membedakan antara pengetahuan yang valid dan opini yang menyesatkan. Oleh karena itu, menurut saya yang terpenting adalah bahwa pendidikan Islam di era digital harus dapat memperkuat kemampuan kritis peserta didik dalam memilih, memahami, serta menginternalisasi pengetahuan agama secara utuh dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.